Saya agak sulit membacanya. Dokter kayaknya beliau ini. Dan yang dinamakan dengan yoga. Ada kasta kayaknya orang. Disuruh membuang apa ini? Coba antum mungkin lebih apa ini? Cok bakal sajen ini. Oh, sajen. Cok bakal, coba apa maksudnya? Asal. Oh, gitu aja. Oke. Intinya sajen lah ya di pertanyaannya. Iya, mungkin. Coba lah antum cek dulu lah. Disuruh membuang cok bakal, apa maksudnya? Oh gitu. Sajen ini. Buang sajen. Buang sajen itu sebenarnya orang-orang mubazir. Kalau dimakan sendiri kan kenyang. Dan itu sebenarnya kenang-kenangan masa-masa jahiliyah dulu, bukan ketika ajaran Hindu. Itulah makna apa namanya hikmah dakwah Sunan Ampel ya. Hikmah dakwah para sunan dulu. Jadi begini. Jadi orang-orang Jawa setelah masuk Islam, mereka tidak serta-merta bisa membuang kebiasaan-kebiasaannya itu. Dan itu maklum, bisa kita maklumi, wajar. Ada orang bilang, masa setelah Islam masih begitu-begitu? Di dalam sebuah hadis, saya ulang, di dalam sebuah hadis dijelaskan, Mesir itu sudah masuk Islam. Mesir itu sudah masuk Islam. Gubernur Mesir ketika itu adalah seorang sahabat namanya Amr bin As. Siapa? Amr bin As. Anehnya di Mesir itu Sungai Nil itu nggak mau ngalir kalau nggak diberi tumbal. Dan tumbalnya wanita tercantik ketika itu, perawan, didandani, kemudian diceburin ke situ, baru ngalir. Dan nyatanya memang begitu. Nah, ya, aneh toh. Kadang orang Jawa, loh, Ustaz, nyatanya nih gak diwai apa enggak? Itulah sajen. Masalah, Pak. Ya memang begitu, dari dulu juga begitu. Aneh, Sungai Nil itu nggak bisa ngalir pada zamannya Sayyidina Umar bin As kalau tidak diberi tumbal. Tumbalnya tuh eman tenane wong wedok paling ngayu sak kampung. Cak rabi loh, itu anak bisa memperbaharui keturunan kan? Cari yang paling cantik, dikasih pernak-pernik, ceburin, baru ngalir. Maka Sayyidina Umar bin As itu bilang kepada penduduk Mesir, ini nggak boleh loh dalam Islam. Kok nyebur-nyeburin anak orang? Ini bunuh orang namanya ini. Lah di sini memang seperti itu. Kalau nggak begitu nggak ngalir ini Sungai Nil. Sementara sumber penghidupan kami dari sungai ini. Waduh, ini nggak bisa. Loh kalau begitu kami eksodus, pindah, karena nggak ngalir sungainya. Bayangkan itu, nggak pernah sampai segitunya Jawa tuh. Saat tumbal-tumbalin nggak sampai kayak gitulah. Ada sesajen sampai nggak ngalir segala nggak sampai kayak gitu. Maka waktu itu Sayyidina Amr bin As nulis surat kepada Sayyidina Umar. Nulis surat. Ketika dibaca oleh Sayyidina Umar dibalas. Nah suratnya ada dua. Surat untuk Amr bin As, surat untuk Sungai Nil. Nah. Jadi tulisannya itu, wahai Amr bin As, sesungguhnya dengan datangnya Islam, Islam menghapus semua adat-adat yang bertentangan dengan ajarannya. Yang tidak bertentangan dengan ajarannya nggak apa-apa, karena Nabi itu diutus liutammima limakarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik yang sudah ada. Kebaikan-kebaikan sunat itu sudah ada sebelum Nabi. Abu Jahal itu sunat, itu semua orang-orang Arab itu sunat. Itu adat Arab. Itu sisa-sisa tradisi milahnya Ibrahim. Tapi ketika Nabi datang, oleh Nabi diisbatkan sebagai syariatnya, maka nggak bisa dikatakan itu budaya Arab. Jenggot budaya Arab, kalau begitu kamu nggak usah sunat. Beda, jenggot itu memang orang Arab dulu berjenggot,
Tapi jenggot itu sudah diisbat oleh Nabi sebagai menjadi bagian dari syariatnya, kesunahannya. Dan begitu. Nah, begitu juga syariat, maka syariat Islam menghapus semua adat-adat yang bertentangan dengan Islam. Yang tidak bertentangan dengan kaidah fikih, kaidah syariah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, kemudian beliau mengatakan, ini surat saya untuk Nil. Bacakan kemudian lempar. Itu oleh Amr bin As, berdiri di samping sungai Nil. Itu orang-orang udah mau pergi tuh, meninggalkan negeri Mesir. Wahai sungai Nil, saya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya, wibawanya Sayyidina Umar sampai kayak gitu. Saya Amirul Mukminin, jika engkau mengalir karena mau dirimu sendiri, ya nggak apa-apa, nggak usah ngalir. Tapi jika kamu mengalir statusmu sebagai hamba Allah, saya perintah kamu mengalir sekarang juga. Lempar, langsung ngalir sampai detik ini. Belum pernah terjadi sejarah setelah surat itu jatuh ke dasar sungai Nil, surat Sayyidina Umar, belum pernah sungai Nil kering sampai detik ini. Maka penduduk Mesir nggak jadi pergi. Akhirnya adat istiadat itu hilang, nggak ada lagi tumbal-tumbal. Nah dulu sajen-sajen itu kenang-kenangan Hindu. Jadi kalau biar sawahnya nggak rusak, biar panen kita selamat, kita harus buat sajen untuk Dewi Sri katanya. Saya juga nggak tahu itu, belum pernah kenalan. Dewi Sri, Dewi ini, Dewi apa namanya? Dewi apa? Banyak itu, dewa-dewa itu. Itu sudah Islam itu. Itu masih sajen-sajen. Itu orang-orang dulu itu masih terbawa seperti kasus Mesir. Maka bijaksananya dakwanya Sunan waktu itu, beliau bilang, ini apa-apaan ini? Ini apa? Sunan, ini biar sawah kami enggak diganggu, biar selamat, biar enggak ada hamanya, biar panennya selamat. Itu biar sungainya ini enggak kering, biar selamat semua. Nah, itu harus ada sajen-sajen begini untuk Dewi Sri. Oh gitu. Enggak langsung syirik, enggak. Kafir kamu semua. Enggak. Tapi beliau rubah. Itu yang begitu itu kita rubah caranya. Sekarang gini, kumpulkan nasi-nasinya itu, kumpulkan nasi, kumpul duit, beli kambing. Tuh, kumpul masyarakat itu. Akhirnya buat tumpeng. Gede itu tumpengnya, buat potong kambingnya. Kumpul semua orang-orang Jawa tuh. Diam mereka. Terus ini kita taruh di mana? Taruh di sawah siapa? Kok besar sekali sajennya. Nah ini nggak usah ditaruh di sungai, nggak usah ditaruh di bawah pohon, nggak usah ditaruh di sawah. Kita yang makan sendiri gitu. Kalau taruh di sana mubazir. Karena di Al-Quran innal mubazirin kanu ikhwan syayatin, mubazir. Justru bukan Dewi yang datang itu, bukan Dewi itu setan itu, karena sudah klop sama setan. Orang mubazir itu temannya setan. Jadi Dewi itu setan. Orang mubazir itu temannya setan dalam Al-Quran. Oh gitu Sunan. Terus gimana ini? Nah ini kita makan sendiri biar semuanya selamat. Habis itu kita doa, ya Allah selamatkan sawahnya fulan, ya Allah selamatkan sawahnya fulan dari ini, selamat. Nah mereka bawa pulang, namanya selamatan. Itu sebenarnya taktik dakwah supaya hilang itu yang sajen-sajen itu, taktik. Kalau mau langsung syirik kok balik lagi ke Hindu dia, iki kok langsung nerokok iki. Alah menak Hindu, lah kan repot begitu jadinya. Ini orang masih lemah. Maka perlu kelembutan, perlu dengan strategi yang seperti itulah kurang lebihnya. Wallahu ta'ala alam bisawab wa ilahil ma'ab. Baik. Cukup ya? Cukup ya? Waduh saya sudah lemes ini. Cukup ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga majelis kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga masalah-masalah antum segera selesai. Semoga keluarga antum siapa saja yang sakit di sini berkah majelis ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah ekonomi, yang punya masalah utang segera Allah lunaskan, segera Allah selesaikan.
Semoga rizki antum Allah curahkan dan diberkahi. Semoga anak-anak antum dan istri antum menjadi anak yang soleh, dan istri antum menjadi istri yang solehah. Saya tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ucapkan